Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, Bapak Ibu, mudah-mudahan masih segar bugar puasa hari yang kedua ini. Dan sambil kita menunggu buka puasa, mari kita manfaatkan waktu untuk mengkaji dari kitab Majelis Ramadan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kita masuk pada Al-Majlis Tsani, majelis yang kedua, yaitu tentang fi fadlis syam, tentang keutamaan puasa. Setelah beliau memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian-pujian dan salawat kepada Nabi, kata beliau, ikhwani, i'lamu anna sawma min afdalil ibadat wa ajalit ta'at ja'at bi fadlihil athar wa nuqilat fihi bainan nasi al-akhbar. Saudaraku, ketahuilah sesungguhnya puasa itu adalah ibadah yang paling utama, yang sangat utama, dan ketaatan yang sangat agung. Telah datang berbagai macam athar yang menjelaskan tentang keutamaan-keutamaan puasa, dan telah dinukilkan tentang keutamaan puasa itu khabar-khabar yang tersebar di antara para manusia. Kemudian beliau selanjutnya mengatakan, wa min fadhailis shaum, di antara keutamaan shaum itu, satu, annallaha kataba ala jami'il umami wa faradahu alaihim. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan puasa ini adalah kewajiban terhadap seluruh umat, bukan hanya umatnya Rasulullah SAW saja, tapi umat-umat Nabi yang terdahulu juga. Allah wajibkan kepada mereka untuk melaksanakan puasa. Sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian yaitu berpuasa sebagaimana puasa diwajibkan Allah kepada orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Ayat ini diawali dengan ini seruan kepada ahlul iman. Manusia itu ada kafir, ada mukmin, ada kafir, ada munafik. Yang Allah panggil hanyalah orang-orang yang mereka beriman. Karena di balik iman itu Allah ingin mengingatkan pada kita, iman adalah nikmat yang paling besar. Kemudian iman itu di sana ada rasa manis di dalamnya itu, dan bahwa memang hanya orang-orang yang beriman saja yang mereka yang akan mendengar apa yang menjadi seruan-seruan Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang kafir itu kayak binatang, telinganya dia sumun bukmun umyun, telinganya buntet, nggak bisa mendengar yang hak dari Allah Ta'ala. Kayak binatang, ulaika kal an'am. Beda dengan orang-orang mukmin yang mereka segera mendengar, menyambut apa yang diserukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian bahwasanya puasa ini kewajiban yang tidak hanya Allah wajibkan pada kaum mukminin dari kalangan umat Muhammad, tapi kepada umat-umat sebelumnya. Dan ketika Allah memberikan kewajiban puasa ini, harapannya itu adalah menjadi tangga untuk menjadi hamba yang bertakwa. Dan takwa ini akan menjadikan standar kemuliaan manusia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara para hamba Allah dari kalangan manusia adalah orang-orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap ibadah yang Allah wajibkan kepada kita mesti harus memiliki poin ketakwaan. Ibadah yang kosong dari poin ketakwaan itu akan mospro, ibadahnya itu bisa tidak berpahala. Salat itu, kalau salatnya itu betul-betul salatnya ahlu taqwa, tanha anil faksha wal munkar, akan mencegah pelakunya dari perbuatan keji dan mungkar. Inilah salatnya orang beruntung. Qad aflahal mu'minun
alladzina hum an salatim alladzina hum fi salatim ini khasyuun. Ini orang mukmin beruntung siapa itu yang salatnya khusyuk. Tapi kalau salatnya itu ternyata yaitu penuh dengan kelalaian sehingga tidak membuahkan tanhanil fasya wal munkar, maka dia akan masuk dalam kelompok fawailun. Celakalah orang tersebut. Fawailun lil musallin. Celakalah orang-orang yang salat. Siapa itu? Alladzina hum an salatim sahun. Orang mereka lalai dengan salatnya. Puasa Allah perintahkan untuk menghasilkan ketakwaan. La'allakum tattaqun. Sehingga orang mereka berpuasanya tanpa meninggalkan yang haram, maka Allah Nabi katakan mereka tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Malam yada qawla zur wal amala bi falisa lillahi hajatun fi ayada'a ta'ama wa syarabahu. Barang siapa yang dia tidak meninggalkan perkataan kotor yang haram, perbuatan kotor yang haram, yang dusta, maka Allah tidak membutuhkan dia dalam hal meninggalkan makan dan minum. Yang dia dapat hanyalah lapar dan haus. Rubba saimin laisa lahu min syami'il juwal atas. Berapa banyak orang mereka berpuasa dan tidak mendapatkan apapun dari puasanya kecuali lapar dan haus. Demikian pula ibadah yang lainnya itu. Sehingga tujuannya adalah untuk membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kata beliau, walaula annahu ibadatun azimatun la ghina lil khalqi an ta'abbud biha lillahi. Seandainya puasa itu bukan ibadah yang agung, maka tidak akan dibutuhkan makhluk dengan ibadah itu kepada Allah Ta'ala. Karena tidaklah Allah menetapkan sebuah amalan ibadah kecuali sangat besar perkara itu maslahatnya bagi manusia. Kemudian, wa min fadhaili shaum. Di antara keutamaan shaum pula di bulan Ramadan adalah annahu sababun li maghfiratiz dzunub wa taghfiris sayyi'at. Berpuasa di bulan Ramadan sebab diampunkannya dosa-dosa, ditutupkan atau dihapuskannya kejelekan-kejelekan. Kita ini orang yang bergelimang dengan dosa. Kita ini orang yang banyak terjatuh dalam kekeliruan-kekeliruan. Sehingga kita membutuhkan penghapus yang bisa membuat ibaratnya papan tulis itu penuh kotoran dengan tinta-tinta hitam itu dihapus, bisa bersih lagi. Termasuk penghapus yang dahsyat itu adalah puasa di bulan Ramadan. Yang Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih Bukhari Muslim sahihain dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Barang siapa yang dia berpuasa di bulan Ramadan, yang puasanya itu berangkat dari imanan, penuh dengan keimanan, wahtisaban, dia memiliki harapan pahala kepada Allah Ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampunkan dosa yang telah lalu. Maksudnya imanan yaitu imanan billah wa ridhan bi fardhiyati shaum alaih. Imanan itu yaitu berangkat dari iman kepada Allah. Karena saya beriman kepada Allah, saya berpuasa. Dan saya ridha, ada kelegaan hati. Ada kelegaan hati terhadap kewajiban puasa. Kemudian wahtisaban li thawabihi wa ajri. Ada harapan dia tentang pahala Allah Ta'ala, sehingga semangat melakukan amalan tersebut. Dia berharap dengan pahala Allah, sehingga bagaimana dia mewujudkan ikhlas seikhlas-ikhlasnya, mewujudkan ittiba seketat-ketatnya, karena ini yang akan menghasilkan pahala yang paling utama di sisi Allah Ta'ala, ikhlas dan ittiba. Lam yakun karihan li fardhi wala syaqan fi thawabi wa ajri. Dia bukan orang yang benci dengan kewajiban puasa, bukan orang yang ragu-ragu dengan pahalanya. Fa innallaha yaghfiru lahu ma taqaddama min dambi, karena Allah mengampunkan apa yang telah lalu dari dosa-dosa dia itu. As-salawatul khamsu wal jum'a ilal jum'a wa ramadhan ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza tunibatil kabair. Dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Hurairah pula, Nabi bersabda, salat yang 5, zuhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, kemudian Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, itu mukaffiratun,
penghapus dosa. Ma bainahunna, apa yang ada di antara keduanya, antara salat ke salat, Jumat ke Jumat, Ramadan ke Ramadan, syaratnya idza tunibatil kabair, apabila dia menjauhi dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar itu perlu adanya taubat nasuha, perlu adanya taubat secara khusus. Adapun amalan-amalan yang tadi itu menghapuskan dosa-dosa yang kecil, yang tidak masuk dalam al-kabair. Kemudian wa min fadhaili shaum anna thawabahu la yataqayyadu bi adadin muayyanin bal yu'ta shaim ajrahu bi ghairi hisabin. Di antara keutamaan puasa, bahwasanya pahala orang berpuasa itu tidak terikat dengan bilangan tertentu, akan tapi akan dicurahkan kepada orang berpuasa itu pahala bi ghairi hisabin, tanpa hitungan. Dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi bersabda, "Kullu amali bani Adam lahu illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bi. Wasyamu junnatun fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yazkhab. Fa in sabau ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaimun. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi la khalufu fami shaim atyabu indallahi min rihil misik li shaim farhatan yafrahuhuma idza aftara fariha bi fitri wa idza laqiya rabbah fariha bi shaumi." Allah berfirman, hadis qudsi, setiap amal anak Adam itu baginya kecuali puasa. Fa innauli, puasa itu untukku. Wa ana ajzibi, aku sendiri akan memberikan balasan. Dinisbatkannya puasa yaitu kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menunjukkan keutamaan secara khusus, memiliki kekhususan. Semua yang disebutkan kepada Allah menunjukkan keutamaannya. Naqatallah, Baitullah, Abdullah, ini adalah semuanya kekhususan yang menunjukkan keutamaan secara khusus. Semua amalan tentu adalah kepada Allah Ta'ala, tapi puasa ini Allah sendiri akan menilainya. Wasyamu junnatun, puasa itu adalah benteng, benteng dari neraka dan benteng dari syahwat. Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum, apabila seorang itu berpuasa, fala yarfus, jangan rofas, jangan berpornografi, ucapan, perbuatan, jangan, yaitu matanya, telinganya, lesannya, jangan berpornografi. Wala yashab, jangan ribut, bengak-bengok, kemudian cerewet, nggak karuan, ribut. Fa'in sabau ahadun, kalau ada orang mencaci maki Anda, tentu membuat darah kita mendidih, marah, au qatalau, atau ngajak gelut, atau ngajak kelahi, falyaqul, ucapkan ini shaimun, saya sedang berpuasa. Ini maksudnya bahwasanya dia tidak melayani ajakan bodoh, orang-orang yang bodoh. Dia ada orang yang sedang berpuasa bisa menahan diri. Bukan maksudnya saya sedang berpuasa, nanti aja setelah buka. Bukan begitu, tapi adalah untuk menunjukkan dia ada orang yang tidak melayani tindakan-tindakan bodoh yang akan merusak pahala orang yang berpuasa. Walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, la khalufu fami shaim, bau jeleknya, bau tidak enaknya orang berpuasa, atyabu indallah, bau mulutnya yang tidak bau tidak enak dari mulutnya orang berpuasa, atyabu indallah, lebih wangi di sisi Allah min rihil misik, dibandingkan dengan yaitu minyak misik atau bau misik, bau yang sangat wangi. Lisaim farhatan, orang berpuasa itu memiliki dua kegembiraan. Yafrahuma, yang dia bergembira di dua saat itu, idza aftara fariha bi witri, ketika dia berbuka seperti nanti kita ini puasa, nanti kita berbuka, insyaallah gembira semuanya bergembira. Hari raya nanti setelah kita berpuasa sebulan penuh, maka hari raya hari kegembiraan. Itu kegembiraan fitrah. Berserikat dalam kegembiraan ini orang yang betul-betul takwa dan orang yang mereka puasanya asal-asalan aja. Semuanya gembira, berserikat. Yang betul-betul baik dan orang mereka kurang baik. Tapi
Kegembiraan yang kedua, wa idza laqiya rabbah, kegembiraan ketika bertemu dengan Rabbnya, fariha bi saumi, dia bergembira dengan puasanya itu. Ini hanya akan dimiliki oleh orang yang mereka memiliki puasa yang berkualitas. Puasa yang berkualitas, orang yang mereka bertakwa, dia panen mendapatkan gajinya penuh, gajinya full, gajinya memuaskan. Adapun yang mereka puasanya asal-asalan, tidak kecuali hanya dapat lapar dan haus, yang mereka nggak dapat imbalan apa-apa dari Allah, bahkan bisa dapat ancaman, maka mereka tidak mendapatkan keutamaan. Bagaimana mereka akan bergembira saat mereka berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, kullu amali bani Adam lahu yudha'aful hasanah bi asri amsalha ila 700 dhifin, qala Allah taala illa shaum fa innahu li wa ana jazibi yada'u syahwata wa ta'amahu min ajli. Setiap anak Adam baginya puasa, baginya ini pahalanya baginya akan dilipatkan 10 sampai dilipatkan setiap kebaikan itu 10 kali lipat sampai 700 kali lipat, kecuali puasa, kata Allah. Puasa untukku, aku yang akan membalas sendiri. Dia telah meninggalkan syahwatnya dan makanannya, syahwat jimaknya dan makanannya karena aku. Hadis ini semuanya menjelaskan tentang keutamaan puasa. Dua hadis tadi, di antara isinya adalah satu, Allah mengkhususkan annallaha tassa li nafsi as-saum min baini sairil a'mal. Di antara seluruh amal, Allah jadikan puasa adalah dikhususkan untuk Allah Ta'ala. Ini menunjukkan kemuliaannya dan karena kecintaan Allah kepada puasa itu. Dan puasa itu ibadah yang lebih menampakkan keikhlasan, karena itu adalah rahasia antara dia dengan Allah Ta'ala. Bisa aja orang masuk kamar, kulkas full, kemudian semuanya ada, makanan lengkap, dia bisa litap-litap, bisa sampai gelegean, tapi kemudian keluar kayak orang mau mati, kelaparan. Itu bisa aja menunjukkan begitu, tapi Allah tahu, sehingga dia pun tidak melakukan yang demikian. Ini menunjukkan dia betul-betul dia merasa Allah betul-betul mengintai atau mengawasi perbuatan dia. Dia tinggalkan syahwatnya dan makanannya itu karena Allah semata, karena aku semata. Yang kedua, wa ana jazibi, aku yang akan membalasnya sendiri. Pelipatan pahala yang secara umum 10 sampai 700 kali lipat. Adapun puasa, Allah sendiri akan memberikan kelipatan. Ini menunjukkan tentang keutamaan puasa. Kenapa? Kalau Allah katakan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisabin, sesungguhnya akan disempurnakan pahalanya orang yang sabar itu dengan pahala tanpa hisab, maka dalam puasa itu menghimpun 3 kesabaran. Sabar mentaati Allah, sabar meninggalkan maksiat, sabar mengalami takdir-takdir yang gak enak. Maka ini semuanya mengimpun puasa, mengimpun 3 kesabaran itu. Maka kalau kemudian puasa itu diberikan pahala tanpa batas, itu adalah puasa memang masuk dalam bab amalan kesabaran. Kemudian yang ketiga adalah puasa itu junnah. Puasa adalah ini wiqayah, yaitu benteng yang membentengi dari neraka, membentengi dari perbuatan amal-amal yang akhlak yang buruk, membentengi dari syahwat-syahwat yang merusak. Kemudian yang keempat, bau mulutnya orang berpuasa lebih wangi daripada misik, karena setiap sesuatu yang tidak enak karena taat kepada Allah, Allah akan ganti dengan sesuatu yang atau yang lebih bagus. Kemudian puasa memiliki 2 kegembiraan. Yang kelima, kegembiraan saat dia berbuka, kegembiraan saat dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, dipersilakan masuk ke surga dari pintu Rayyan. Kemudian wa min fadhaili shaum pula, di antara keutamaan puasa pula adalah annahu yashfa'u li sahibi yaumal qiyamah. Puasa akan memberikan syafaat kepada pelakunya dari kiamat kelak. Hadis dari Abdullah bin Amr bin Amr radhiyallahu anhuma. Nabi SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yasfa'ani lil abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Quran keduanya akan memberikan syafaat kepada pelakunya dari kiamat kelak. Yaqulu siyam, puasa mengatakan, ay Rabbi ya Rabb, mana'tuhu ta'ama wa syahwata fasyafi'ni fihi. Ya Allah, aku telah tahan dia dari makanan dan syahwat, maka berikan kesempatan padaku untuk memberikan syafaat. Wa yaqulul Quran,
Dan Quran mengatakan, manatu an-nauma bil-laili. Ya Allah, aku telah menahan dia dari tidur di waktu malam. Fasyafi'ni fihi. Berikan kesempatan aku untuk memberikan syafaat kepadanya. Maka keduanya pun memberikan syafaat. Fayasfa'ani, puasa dan Quran, keduanya memberikan syafaat. Sehingga puasa ini keutamanya sangat banyak, sangat melimpah, sehingga hendaknya betul-betul kita berlomba untuk meraih keutamaan puasa tersebut. Inilah bab yang kita bahas, mudah-mudahan manfaat. InsyaAllah kita lanjutkan pembahasan berikutnya besok. Kita tunggu, kita siap-siap untuk berbuka puasa sambil mempersiapkan diri. Semoga Allah menerima puasa kita dan baca Quran kita dan sholat kita, dan memberikan limpahan kesehatan, al-afiyah, dan Allah mengampunkan segala kekurangan kita. Mudah-mudahan setiap malam jangan lupa berdoa agar Allah menjadikan kita di antara orang yang dibebaskan dari api neraka, karena setiap malam Allah memberikan kesempatan ada hamba-hamba Allah yang Allah bebaskan dari api neraka, itu setiap malam. Maka berharaplah Anda, kita semuanya, satu di antara orang yang Allah bebaskan dari api neraka. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.